Alhamdulillah alladzi qad amarna bil mujahadat wal jihad. Ashhadu an la ilaha illallah ahadus samad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina al-mahabbah wa imamina al-bidah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan bersungguh-sungguh memberikan kita nikmat rahmat sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita, yaitu sebagai pembawa kebaikan dimanapun kita berada. Salawat dan salam kita sampaikan kepada ruhul jihad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat meneladani kesungguhan semangat hidup Rasulullah di dalam kita menjalani kehidupan hari ini dan ke depannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita dalam kesempatan yang terbatas ini adalah 4J. Apa itu 4J? Jangan jihad jadi jahat. Itulah tema khutbah kita. Kita sering mendengar kata jihad, dan sebahagian umat Islam memahami jihad itu hanyalah perang. Padahal kata jihad merupakan kata yang luas maknanya. Kalau peperangan itu adalah termasuk bagian dari jihad, iya, tapi sebahagian kecil sekali. Namun jihad itu lebih luas maknanya dari hanya peperangan ataupun pertempuran. Di dalam Qismul Ma'ani, jihad itu adalah al-badlu, yaitu sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Itulah makna jihad. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau dengan sungguh-sungguh dan itu merupakan perbuatan yang baik, itu adalah jihad. Lebih luas lagi, Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Lataiful Isyarat menyatakan jihad itu adalah at-tanaqqi minasyawaghil fi jami'il awqat, yaitu memilah-milah suatu kesibukan yang dimana kesibukannya itu adalah yang bermanfaat pada seluruh waktu yang ada. Itu adalah jihad. Jadi kita berusaha dalam hidup ini 1 kali 24 jam memilah-milah kesibukan-kesibukan kita itu. Kesibukan yang kita cari adalah yang bermanfaat. Kita singkirkan hal-hal yang tak bermanfaat. Itu jihad. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ankabut ayat 59 menyebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang dalam ayat tadi jahadu, yang mereka berjihad, makna lainnya yang mereka bersungguh-sungguh fina, di jalan kami, di jalan Allah, di jalan kebaikan, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan berikan kepada mereka hidayah atau pedoman berupa jalan-jalan kami yang banyak. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah pasti bersama orang-orang yang baik. Jadi jelas sekali di dalam ayat ini bahwa kebaikan yang kita lakukan itu adalah jihad. Karena Allah di penghujung ayat tadi sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau jihad hanya diartikan pertempuran, peperangan, ini lebih sering disalahgunakan. Lihat aliran-aliran yang keras, yang sadis seperti ISIS di Irak dan Suriah. Ada Boko Haram di Nigeria. Ada Al-Shabaab di Somalia. Ada Al-Qaeda dan lain sebagainya. Ini aliran-aliran yang mereka mengakui Allah sebagai Tuhan mereka dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, tetapi konsep jihad yang mereka pakai sangat-sangat menyesatkan. Bukan hanya non-muslim, bahkan muslim sendiri yang tak sepaham dengan mereka ini akan dipenggal dan disembelih lehernya. Ini yang kita katakan jihad yang salah. Bahkan mereka menggunakan ayat-ayat jihad, menggunakan ijtihad yang tidak populer, yang merupakan bid'ah dolalah, di mana mereka mengatasnamakan perbudakan adalah jihad seks ketika perang. Jadi mereka menipui para perempuan. Kalau mereka melayani tentara-tentara mereka, maka mereka telah melakukan jihad seks atau jihad vagina. Mengerikan ini ajaran. Banyak hal-hal yang kita harus jihadkan selain pertempuran.
Dalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada sahabatnya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Ini peristiwa waktu perang Badar, perang yang begitu dahsyat dan hebat. Nabi mengatakan, kita baru saja pulang dari perang kecil menuju perang besar atau jihad yang besar. Sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad yang besar itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu atau libido atau syahwat, itu jihad. Jadi kita mesti menundukkan pandangan, mesti kita menjaga diri agar jangan menurutkan hawa nafsu kita. Lihat terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual di pesantren, pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ustadz ataupun guru-guru pesantren. Sebenarnya kalau ini mereka jaga, itulah jihad terbesar itu. Jangan sampai mencabuli atau melecehkan anak di bawah umur. Mereka gunakan dalil-dalil yang mengatakan, mereka bawa anak perempuan itu ke dalam ruangan, lalu perempuan-perempuan itu dicuci otaknya. Kalau kalian melayani guru kalian, terutama seksnya, maka kalian telah berjihad. Dibalikkan makna jihad itu. Begitu jahatnya itu. Bagi mereka perempuan yang culun, yang lugu betul, maka mereka ya menerima begitu saja arahan dari gurunya supaya mereka dicabuli. Tapi mereka yang tidak mau dan mereka yang berontak, makanya mereka berani bersuara. Muncullah ke permukaan begitu banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual di sekolah ataupun di perguruan yang berbasis agama. Nah, kita sebagai muslim, inilah jihad itu. Padahal santri-santriwati itu sudah tertutup. Mereka sudah menutup tubuh mereka, tetapi mata batin yang melihatnya tidak tertutup. Mereka tidak menjaga itu. Mereka tidak menjihadkan diri mereka untuk menahan libido, tahan syahwat. Jangan kalian rusak anak orang. Jadi dimanapun kita berada, kita sedang berjihad. Jihad melawan hawa nafsu ini. Bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Itu adalah iman di dalam hati kita. Berat jihadun nafsi itu. Itulah sebabnya dikatakan Rasulullah, kita baru balik dari perang kecil menuju perang besar. Ternyata perang besar itu adalah perang mematahkan hawa nafsu yang luar biasa itu. Jadi ketika hawa nafsu, libido meningkat, syahwat naik, disitulah kesempatan jihad. Tahan diri, tahan nafsu, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoinya. Tidak akan mendapat ridho Allah orang-orang yang merusak kehormatan orang lain. Orang-orang yang merusak kehormatan orang lain, mereka akan hancur. Mereka akan menjadi insan-insan yang berjalan di atas muka bumi ini bagaikan bangkai di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak yang perlu kita jihadkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri telah melegalisasi bahwa pertempuran itu bukanlah jihad yang paling besar pahalanya. Jadi apa? Kita perang yang sudah mati-matian, berdarah-darah,
Banyak korban terjadi, tetapi ternyata itu juga belum mendapatkan pahala yang lebih besar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, dinarun anfaqtahum fi sabilillah, wa dinarun anfaqta ala raqabah, wa dinarun tasaddaqta ala miskin, wa dinarun anfaqtahum ala ahlika a'zamuha ajran anfaqtahum ala ahlika. Uang yang kau belanjakan di jalan Allah, uang yang kau gunakan untuk bertempur, untuk menolong, menyelamatkan agama ini, sama uang yang engkau belanjakan untuk budak-budak, uang yang engkau sedekahkan untuk fakir miskin, sama uang yang engkau nafkahkan, kau berikan kepada keluargamu, istri dan anak-anakmu, a'zamu ajran anfaqtahum fi ahlika. Yang paling besar pahalanya adalah uang yang kau belanjakan untuk keluargamu. Begitu pesan Rasulullah. Mengapa uang yang kita belanjakan itu pahalanya lebih besar dari pertempuran sekalipun? Karena mendidik anak itu bukan gampang. Mendidik anak itu jihad supaya mereka jangan jadi jahat. Mendidik anak itu jihad supaya mereka jangan terkena narkoba. Mendidik anak itu jihad supaya mereka jangan terlibat dalam pergaulan bebas. Gak gampang. Mendidik anak itu jihad. Mengapa? Karena mereka nanti akan menikah. Dan setelah mereka menikah, mereka akan punya anak. Kita sebagai kakek punya cucu. Ini adalah siklus keturunan. Kalau anak tidak kita selamatkan, tidak kita didik, maka kita sama saja namanya berternak ahli maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan jihad menjadi jahat. Semoga apa yang khatib sampaikan pada Jumat ini bermanfaat untuk saya sendiri dan kita semua. Marilah kita mencari jalan-jalan kebenaran, terus mencari ridha Allah, tebarkan kebaikan dan selamatkan generasi-generasi kita dari hal-hal yang tak baik ataupun negatif. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.